Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Bambang Kristianto dari SMK Negeri 7 Kendal. Dan saat ini saya akan mempraktikkan pemeriksaan dan pengukuran blok silinder. Nah, untuk blok silinder saya sudah bongkar, saya sudah bersihkan. Jadi nanti yang akan saya lakukan adalah hanya fokus di pemeriksaan dan pengukurannya. Dan dalam langkah pemeriksaan dan pengukuran nanti ada 3 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah memeriksa secara visual dari kondisi blok silinder apakah terdapat keretakan atau tidak. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kebengkokan dari permukaan blok silinder. Kemudian yang ketiga, saya akan mengukur diameter dalam silinder untuk memeriksa keovalan maupun ketirusan dari silinder ini. Adapun alat yang akan saya gunakan antara lain mistar baja, kemudian fuller gauge, vernier caliper atau jangka sorong atau mistar geser, silinder full gauge, micrometer beserta stand-nya, dan yang saya gunakan adalah range 75 sampai 100 mm. Tak lupa sebagai referensi saya mempergunakan buku pedoman reparasi mesin Toyota 4K atau seri K. Kemudian juga tak lupa alat tulis untuk saya mencatat hasil pengukuran yang nanti akan saya lakukan. Pertama, saya akan memeriksa untuk kondisi secara visual dari blok silinder. Kita periksa apakah ada keretakan dari blok silinder. Kalau dari pemeriksaan secara visual dapat dilihat bahwa di sini kondisi blok silinder tidak terdapat keretakan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kebengkokan dari permukaan blok silinder. Adapun area yang akan nanti saya lakukan pemeriksaan, posisi pertama adalah sebelah ini, posisi kedua sebelah ini, dan posisi yang ketiga sebelah sini. Saya mempergunakan mistar baja dan juga fuller gauge dengan ukuran 0,05 sesuai dengan limit atau batas kebengkokan yang ada dalam buku manual. Kemudian saya akan coba untuk masukkan di celah-celah. Baik, posisi pertama tidak terjadi kebengkokan yang melebihi 0,05. Kemudian posisi yang kedua, di posisi yang kedua pun tidak terjadi kebengkokan yang melebihi 0,05. Kemudian di posisi yang ketiga, tidak terjadi kebengkokan yang melebihi 0,05.
Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran terhadap diameter dalam dari silinder. Langkah pertama, saya akan melakukan pengukuran awal dengan menggunakan dangkal sorong atau vernier caliper. Pastikan posisi berada di tengah-tengah dari silinder. Dari hasil pengukuran didapati hasil ukurannya adalah 76,35 mm. 76,35 mm. Hasil pengukuran yang tadi kita lakukan, kita gunakan sebagai dasar di dalam kita menentukan panjang replacement rod yang akan kita gunakan dan juga washer kalau nanti diperlukan. Dengan hasil pengukuran sebesar 76,35 mm, maka ukuran replacement rod yang akan kita gunakan adalah 76 mm. Untuk itu kita mempergunakan replacement rod 75 mm ditambah dengan ring washer 1 mm. Kemudian kita pasang dial indikator. Pastikan dial indikator sudah menekan dengan melihat jarum berputar. Kita akan setting jarum berputar kira-kira 1 putaran. Selanjutnya kita akan melakukan setting 0 terhadap silinder bore gear. Kita tempatkan rod pada mikrometer dengan ukuran 76 mm. Mikrometer ini sudah terlebih dahulu saya setting 0, saya kalibrasi dan sudah saya setting dengan ukuran 76 mm. Kita putar dial gauge-nya sehingga angka 0 lurus dengan jarum dial indikator. Nah, sudah lurus, maka silinder bore gear ini siap untuk bisa kita gunakan untuk mengukur diameter dalam silinder. Pengukuran diameter silinder yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Kita akan mengukur dari arah aksial dan arah melintang. Dan untuk tiap-tiap silinder kita lakukan di 3 tempat. Di posisi atas atau A, posisi tengah atau B, dan posisi bawah atau C. Untuk masing-masing baik arah aksial maupun arah melintang. Baik, kita akan melakukan pengukuran arah aksial. Pertama kita tempatkan silinder bore gear.
pada silinder. Di posisi arah melintang, titik A atau bagian atas. Kemudian kita goyang-goyangkan silinder report gauge sehingga didapatkan penyimpangan jarum berputar searah jarum jam yang paling besar. Kita goyangkan dial bore gauge, silinder bore gauge untuk mencari penyimpangan jarum yang terjauh. Dapat kita lihat di sini yang terjauh adalah sebesar 0,51 mili, maaf. Untuk posisi A. Kemudian untuk posisi B, penyimpangan terjauh 0,56. Posisi C, penyimpangan terjauh adalah 0,58. Hasil pengukuran yang tadi kita lakukan dari arah aksial, untuk titik A terdapat penyimpangan sejauh 0,51 mm. Jadi diameter silinder untuk titik A sebesar 76,51 mm. Untuk titik B, penyimpangan sejauh 0,56 mm. Jadi diameter silinder di titik B adalah 76,56 mm. Sedangkan di titik C dengan penyimpangan 0,58 mm didapati diameter silinder 76,58 mm. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan pengukuran dari arah melintang di titik A, B maupun C. Hasil pengukuran kita catat kembali di titik A, kemudian di titik B, di titik C. Kita lakukan cara tersebut di keempat silinder yang ada, dari silinder 1, 2, 3 maupun 4. Kemudian kita catat hasil pengukuran dari masing-masing posisi. Dari hasil pengukuran yang sudah saya lakukan di semua posisi, untuk posisi A, B, dan C baik arah aksial maupun melintang, untuk silinder 1 sampai dengan 4, saya dapati hasil pengukuran seperti berikut ini. Dan dari hasil pengukuran ini dapat kita simpulkan bahwa silinder mengalami bentuk yang tirus. Kita lihat dari posisi A, B, dan C. Untuk arah aksial kita lihat dari 76,51 menjadi 76,56 dan 76,58. Demikian juga untuk arah melintang dari 76,52 menjadi 76,58 dan 76,60. Demikian juga untuk silinder 2 sampai 4 juga mengalami hal yang serupa, di mana dari titik A, B, dan C terdapat penambahan ukuran diameter silinder. Jadi dapat kita lihat bahwa bentuk silinder berbentuk tirus dengan mengerucut ke atas. Sementara untuk keovalan dari diameter silinder, kita bisa bandingkan dari arah aksial dan arah melintang.
Silinder mengalami keovalan di arah melintang. Kita lihat di posisi A, arah aksial 76,51 mm, sedangkan arah melintang 76,52. Jadi untuk diameter silinder arah melintang lebih besar daripada arah aksial. Demikian juga untuk posisi-posisi yang lain, dan juga silinder 2, 3, dan 4 juga mengalami hal yang serupa. Jadi dapat disimpulkan bahwa silinder pada mesin ini berbentuk tirus dan juga oval di arah melintang, tirus di bagian atas. Demikian praktik pemeriksaan dan pengukuran blok silinder yang saya lakukan. Dari hasil praktek ini didapati kesimpulan yang pertama, bahwa kondisi secara visual dari silinder ini tidak terjadi keretakan. Yang kedua, kerataan atau kebengkokan dari permukaan silinder ini belum melampaui limit atau batas sebesar 0,05 mm atau kebengkokan yang terjadi di bawah 0,05 mm. Kesimpulan yang ketiga adalah diameter dari silinder berbentuk tirus dengan membesar ke arah bawah dan oval dengan sisi melintang. Oval di sisi melintang. Demikian untuk praktek pengukuran dan pemeriksaan blok silinder yang dapat saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.